Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya, jumpa lagi dengan saya El di Curhatan El. Teman-teman, cinta memang sesuatu yang misterius. Kadang kita mempertanyakan, gimana sih perasaan pasangan kita kepada kita? Apakah orang yang sangat-sangat kita sayangi, dia menyayangi kita juga? Memang pertanyaan-pertanyaan itu selalu merasuki pikiran kita. Teman-teman, pernah nggak sih teman-teman berpikir, apa jadinya ya kalau dijodohin? Apa jadinya kalau kita harus hidup bersama, harus menggenjot orang yang bahkan kita nggak kenal siapa dia? Atau mungkin bahkan kita nggak tahu perasaan dia sama kita itu gimana? Gimana sih rasanya kalau kita harus menggenjot orang yang mungkin menurut kita dia nggak ada rasa apa-apa sama kita? Tapi teman-teman, El juga percaya kalau rasa cinta itu bertumbuh. Teman-teman, menurut teman-teman, apakah kalau menggenjot seseorang akan membuat teman-teman mencintai orang itu? Teman-teman, langsung saja ke alur ceritanya. Alur cerita anime kali ini berjudul Guoming Lao Kung Tao Hui Jia. Anime ini memang anime dari negara Cina, jadi kadang kita menyebutnya Donghua. Kali ini El memang akan membahas tentang Donghua. Jadi teman-teman, langsung saja ke alur ceritanya ya teman-teman. Qin Yan merasa An Hao menjebaknya untuk menggenjotnya. Walaupun An Hao sudah melayaninya semalaman, tetapi Qin Yan hatinya sungguh keras. Bahkan saat terpaksa menikah, mereka sudah membuat kesepakatan untuk tidak menggenjot. Walaupun saat itu An Hao sudah mengeluarkan semua kemampuan genjotnya teman-teman di malam pertama itu, tetapi sepertinya Qin Yan malah kecewa padanya. Bahkan baris pertama yang diucapkan An Hao di hari pernikahan mereka adalah, "Kau tak boleh menyentuhku." Ternyata Qin Yan menikahi An Hao karena ingin menggantikan Qiamu untuk menikahi An Hao. Qin Yan awalnya hanyalah teman sekolah An Hao. An Hao ternyata adalah adik dari An Xia, gadis yang disukai Qin Yan. An Hao ternyata diam-diam menyimpan rasa untuk Qin Yan. An Xia punya sifat yang rame, betul-betul saling melengkapi dengan sifat Qin Yan yang cool, pendiam, dan pemalu. Berbeda dengan An Hao pun juga seperti Qin Yan, dia pemalu dan membosankan. An Hao pun bisa melihat gimana An Xia mengejar Qin Yan. Bahkan ia rela mengumbar-umbar ke seluruh dunia kalau dia sangat-sangat menyukai Qin Yan. Bahkan dia pun bilang kepada dunia, "Qin Yan, aku akan mengejarmu sampai dapat. Bahkan aku rela melakukan apapun." Qin Yan adalah sosok yang sangat gentleman. Kebaikannya pada An Hao saat ia sakit kram perut membuat An Hao semakin menyukainya. Qin Yan pun bahkan rela menggendong An Hao ke UKS sekolah. An Hao yang pemalu dan berfisik lemah itu pun ia butuh sosok seperti Qin Yan dalam hidupnya. Qin Yan pun sangat perhatian saat merawat An Hao. Ia bahkan mengambilkan air untuk An Hao ketika ia tahu kalau kram perut An Hao perlu air hangat. Mereka pun mengobrol. Ternyata Qin Yan masih belum punya cewek yang disukainya. An Hao betul-betul berharap pada Qin Yan. Tibalah saat libur musim panas. An Hao, An Xia, Qin Yan, dan Qiamu berlibur bersama. Mereka menghabiskan waktu di pantai. Saat sore tiba, mereka butuh kayu bakar untuk membuat kemah. Qin Yan dan An Hao mencari kayu bakar bersama. Keadaan sepertinya mendukung mereka berdua teman-teman. Tiba-tiba saja hujan. An Hao pun tidak sengaja terjatuh saat mengambil kayu bakar. Qin Yan pun kembali menggendong An Hao untuk kembali ke perkemahan mereka. Namun, waktu sangat cepat berlalu. Qin Yan pun semakin dekat ke ujian kelulusannya. Demi Qin Yan, agar Qin Yan dapat sukses meraih cita-citanya dan mendapatkan tempat kuliah yang terbaik, An Hao tak lagi mengganggunya belajar. Ia betul-betul ingin Qin Yan lulus dengan nilai terbaik. An Hao pun bersungguh-sungguh mengejar nilainya yang sempat tertinggal untuk bisa lulus dengan nilai terbaik. Ujian kelulusan pun akhirnya selesai. Mereka pun merayakan selesainya ujian ini dan perpisahan mereka menuju tempat kuliah pilihan mereka masing-masing. Qiamu dan An Xia mereka melanjutkan kuliah mereka di Shanghai. Namun Qin Yan ternyata sudah mendaftar kuliah di Hangzhou. Jurusan yang ingin diambil pun adalah tentang artis.
Pesta kemah malam itu adalah liburan mereka yang terakhir. Pada malam itu, An Hao kembali pergi mencari kayu bakar, walau ia sangat takut dengan kegelapan. Tanpa dia sadari, ternyata Qin Yan menyusulnya. An Hao sangat ketakutan, ia berpikir ia sudah tersesat. Namun dalam ketakutan, Qin Yan ternyata memegang tangan An Hao, dan mereka berjalan bersama-sama mencari kayu bakar. Dalam perjalanan pun mereka menikmati indahnya kunang-kunang malam hari di daerah pegunungan. Sebenarnya An Hao juga sudah mendaftar untuk kuliah di Hangzhou. Tetapi demi menemani kakaknya Anxia yang baru saja ditolak cintanya oleh Qin Yan, ia pun jadi melanjutkan kuliah di Shanghai. Dan waktu pun cepat berlalu sampai mereka lulus kuliah. Selama masa kuliah, An Hao selalu mengunjungi Qin Yan di Hangzhou. Ia bahkan selalu berpergian Hangzhou Shanghai setiap bulan. Mereka sangat dimabuk cinta. Hingga suatu hari, saat ingin mengunjungi Qin Yan, HP An Hao terjatuh dan hilang, bahkan dompetnya pun tidak ada. An Hao pun saat itu segera menghubungi Qin Yan. Qin Yan yang saat itu sedang bekerja langsung datang menjemput An Hao, walaupun dengan masih mengenakan pakaian untuk aktingnya. Ia memang sosok yang selalu ada saat An Hao ketakutan. Qin Yan pun bahkan mencarikan hotel dan bahkan ia pun menyiapkan sarapan untuk An Hao keesokan harinya. Sambil mengobrol, Qin Yan pun menjelaskan kalau ia menolong An Hao karena mereka teman. Namun, dengan menaruh harapan yang besar, An Hao pun bertanya kepada Qin Yan, apakah ia selalu sebaik itu pada teman-temannya. Dan Qin Yan pun mengajak An Hao ke suatu tempat. Sepertinya ada yang ingin disampaikan Qin Yan kepada An Hao. Waduh, walau deg-degan, tapi ya penasaran juga ya teman-teman. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan Qin Yan pada An Hao? Ternyata Qin Yan mengajaknya ke stasiun. Ia bahkan membelikan tiket pulang untuk An Hao. Dan ia pun memberikan sedikit uang untuk uang pegangan An Hao selama di jalan. An Hao merasa kecewa. Kenapa aku baru datang sudah disuruh pulang? Kenapa sih Qin Yan gak membiarkanku untuk tinggal di sisinya beberapa hari? Ia yang berharap Qin Yan akan mengutarakan perasaannya ternyata harus dikecewakan. Qin Yan memang tidak pernah mengutarakan perasaannya kepada siapapun. Dan akhirnya An Hao tidak punya pilihan lagi teman-teman. Dia hanya bisa pasrah. Ya sudah waktunya pulang, mau gimana lagi. Namun untunglah saat tiba waktunya, An Hao untuk menaiki kereta, Qiamu menghubungi Qin Yan dan mengajaknya reuni. Kembali, An Hao, Anxia, Qin Yan, dan Qiamu berkumpul melewati malam yang bahagia bersama. Bahkan di malam itu, Qiamu pun menjelaskan bahwa orang tua dari Anxia dan An Hao mulai bertanya kepada Qiamu apakah ia memiliki perasaan kepada salah satu dari gadis-gadis mereka ini. Kembali di malam itu, Anxia mengutarakan perasaannya kepada Qin Yan, walaupun ia tahu Qin Yan pasti akan menolaknya. Di sanalah An Hao jadi mengerti kalau memang perasaan cinta itu memang harus diutarakan untuk orang yang kita sayangi. Tapi kok rasanya ingin mengutarakan perasaannya yang terdalam pada Qin Yan itu betul-betul sulit ya ternyata. Oke teman-teman, pernahkah kalian ini merasa ketika kita berkorban untuk orang yang kita sayangi, ketika kita betul-betul berharap dan mengharapkan untuk bersamanya, namun sepertinya kita seolah-olah bertepuk sebelah tangan, bahkan kita nggak tahu apa yang dia rasakan pada kita. Apabila teman-teman pernah merasakan hal kayak gini, langsung saja di-share di kolom komentar ya teman-teman. Cinta memang sesuatu yang sulit, tapi El percaya teman-teman, bagi kalian yang betul-betul dengan sungguh-sungguh menyayangi dan mencintai seseorang, satu hari nanti cinta akan datang pada kita. Walaupun mungkin dia bukan orang yang kita harapkan, tetapi El yakin dia pasti adalah yang terbaik untuk kita. Karena jodoh setiap orang memang sudah diatur teman-teman. Bahkan ada pepatah yang mengatakan, kalau saat ini kau belum bertemu jodohmu, mungkin jodohmu belum lahir. Oke teman-teman, apabila teman-teman tidak sabar menunggu kepastian perasaan Qin Yan pada An Hao, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya untuk mereka yang belum subscribe, karena
Nantinya kalian akan mendapatkan notifikasi apabila El sudah melanjutkan alur cerita anime ini. Teman-teman, apabila kalian menyukai alur cerita anime ini, juga jangan lupa dukung Kinian dengan tekan tombol like-nya ya teman-teman. Teman-teman, terima kasih karena sudah mendukung El sampai pada saat ini. See you teman-teman.